Di balik hiruk-pikuk kota modern yang dijuluki kota hujan, terhampar jejak sejarah ribuan tahun yang menjadikannya salah satu kota tertua di Indonesia. Dari Tugu Kujang yang gagah dengan latar Gunung Salak, mari kita telusuri perjalanan panjang Bogor. Dari pusat kekuasaan kerajaan kuno hingga menjadi kota yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum dikenal sebagai Bogor, wilayah ini adalah jantung peradaban Nusantara. Jejaknya terekam sejak abad ke-5 melalui Prasasti Ciaruteun, bukti eksistensi Kerajaan Tarumanegara. Namun, puncak kejayaannya tiba saat menjadi ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Disinilah, pada abad ke-15, seorang raja legendaris, Prabu Siliwangi, dinobatkan. Di bawah kepemimpinannya, Pakuan Pajajaran tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang makmur dan disegani di Tatar Sunda. Seiring jatuhnya kerajaan Sunda, nama Pakuan Pajajaran perlahan memudar dari peta sejarah. Roda waktu terus berputar hingga era kolonial Belanda tiba. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff terpikat oleh kedamaian dan kesejukan kawasan ini. Ia kemudian membangun sebuah istana peristirahatan yang megah dan menamai wilayah sekitarnya Buitenzorg, yang berarti tanpa kekhawatiran. Nama ini menandai dimulainya babak baru transformasi kota. Kekuasaan sempat beralih singkat ke tangan Inggris. Di bawah pemerintahan Sir Thomas Stamford Rafflesberg semakin bersinar. Raffles tidak hanya mendiami istana, tetapi juga mengubah halamannya yang luas menjadi sebuah kebun botani yang kelak dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Istana Baidens pun semakin kokoh posisinya sebagai kediaman resmi para gubernur jenderal, menjadi pusat administrasi penting di Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Berg kembali berganti rupa. Namanya secara resmi diubah menjadi Bogor. Dan istananya yang bersejarah dialih fungsikan menjadi salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia. Pertumbuhan kota pun semakin pesat. Setelah pendirian Kebun Raya pada 1817, tonggak sejarah penting lainnya menyusul. Seperti penetapan status kota praja pada 1957 Pendirian Institut Pertanian Bogor IPB pada 1963 yang memperkuat identitasnya sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Kane, ikon-ikon modern seperti Stasiun Bogor yang sibuk dan lawang. Salapan yang artistik berdiri berdampingan dengan warisan masa lalu. Dari pusat kekuasaan Pakuan Pajajaran, tempat peristirahatan Buitenzorg hingga menjadi Bogor yang dinamis. Kota ini adalah sebuah kanvas hidup yang dilukis oleh berbagai zaman. Saat senja turun di atas istana dan Kebun Raya Bogor, kita bisa merasakan denyut sejarah yang tak pernah berhenti. Sebuah warisan abadi yang terus membentuk masa depan kota hujan. Jangan lupa like dan subscribe ya!